Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lakukan doa bersama terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Amin ya rabbal alamin. Ibu harap semua yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Siapa hari ini teman yang tidak hadir? Kenapa? Oh, sakit. Semoga yang sedang sakit diberikan cepat kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita lakukan permainan kecil terlebih dahulu. Silahkan semuanya untuk berdiri. Baik, sekarang ikuti gerakan ibu ya. Kalau ibu bilang tepuk pagi, kita tepuk satu kali. Tepuk pagi. Kalau tepuk siang, berarti tepuknya dua kali. Tepuk siang. Kalau tepuk malam, itu tepuknya hening. Karena ketika malam semua orang sedang tidur. Jadi ibu contohkan terlebih dahulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya. Sekarang kita mulai, ini untuk melatih konsentrasi. Baik, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi siang malam, tepuk pagi malam siang. Baik, aplaus dulu untuk kita semuanya. Silahkan duduk. Sekarang hari ini ibu ada sebuah tepuk namanya tepuk konsentrasi. Ini akan ibu sebut di dalam pembelajaran kita. Kalau ibu bilang tepuk konsentrasi, semuanya bilang konsentrasi. Konsentrasi. Paham semuanya? Paham. Siapa yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya benar, kita minggu lalu belajar tentang pengertian dan sifat-sifat malaikat. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang nama dan tugas malaikat. Yang kedua yaitu tentang contoh perilaku beriman kepada malaikat. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang hikmah dari kita beriman kepada malaikat. Ibu harap dengan adanya pembelajaran pada hari ini, kalian mampu untuk menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan contoh perilaku dari beriman kepada malaikat. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan tentang hikmah dari beriman kepada malaikat. Baik, setelah ini ibu akan menayangkan sebuah video tentang nama dan tugas malaikat. Ibu harap kalian semua menyimaknya, karena setelah itu kita akan tanya jawab kecil-kecilan. Silahkan simak video berikut ini. Kak, aku mau yang ini Iya, tapi ingat, lihat tanda halalnya. Ada tidak di bungkusnya itu? Kak, lihat tuh. Aman. Wah, anak itu mau mencuri. Hei, berhenti! Berhenti! Ya, ketahuan deh. Hei, kamu ini mau mencuri ya? Enggak kok. Aku cuma mau lihat-lihat aja. Memangnya kamu pikir semua yang kamu lakukan ini tidak ada yang mengawasi ya? Begitu? Iya nih, kamu tahu tidak sih kalau setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat? Kamu tidak takut ya? Malaikat? Malaikat itu apaan sih? Kamu tahu tidak? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mendapat tugas khusus dari Allah. Oh, jadi kamu belum tahu ya? Malaikat itu jumlahnya banyak. Di antaranya ditugaskan untuk mencatat semua perbuatan manusia, termasuk perbuatan-perbuatan buruk kamu. Dan nanti di akhirat, semua catatan itu akan menjadi bukti untuk menyiksa kamu. Kak, selama ini aku belum tahu apa itu malaikat. Tolong jelaskan padaku dong. Boleh, dengarkan baik-baik ya.
Kalau begitu, aku janji deh, aku tidak akan mencuri lagi. Ini aku kembalikan. Ah, 1, 2, 3, 30. Baik, sudah menyimak video yang tadi, kalian Ibu harap dapat menyebutkan nama dan tugas malaikat. Ibu ingin bertanya kepada Dewi, apa tugas dari malaikat Jibril? Betul, menyampaikan wahyu. Siapa malaikat yang bertugas untuk menanyakan manusia di alam kubur? Betul, malaikat Munkar dan Nakir. Siapa malaikat yang bertugas untuk mencatat amal buruk manusia? Malaikat Atid. Betul sekali. Ibu harap kalian sudah mengingat nama dan tugas-tugas malaikat. Nah, setelah ini kita akan berbagi kelompok. Kita akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Tapi cara membagi kelompoknya di sini Ibu ada kartu indeks. Yang satu berisi tentang nama malaikat dan yang satunya ada tugas malaikat. Nah, di sini kartu ini akan Ibu bagikan secara acak. Tugas kalian adalah mencari pasangan dari kartu yang kalian pegang. Misalnya, nanti Fitri dapat kartu Jibril. Nah, nanti dia harus mencari pasangannya, yaitu tugas dari malaikat Jibril. Apa tugasnya? Betul, menyampaikan wahyu. Nah, misalnya nanti Nisa dapat kartu menyampaikan wahyu. Jadi, Fitri dan Nisa adalah teman sekelompok. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nih kartunya. Silakan tolong dibagi ya, Fitri. Sudah dapat semuanya beserta pasangannya masing-masing? Baik, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tugas kelompoknya. Harap tenang, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Jadi di sini tugas kelompoknya adalah mencari contoh beriman kepada malaikat yang kalian pegang. Misalnya kelompok ini adalah kelompok malaikat Mikail. Nah, berarti kalian harus mencari contoh perilaku beriman kepada malaikat Mikail. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Contohnya sebanyak-banyaknya. Untuk contoh perilakunya sebanyak-banyaknya yang kalian ketahui. Boleh kalian mencari di buku, internet, ataupun dari sumber-sumber lainnya. Silakan Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Sudah selesai semuanya? Silahkan kita awali dari kelompok Jibril. Silahkan perwakilannya untuk berdiri mempresentasikan kepada teman-temannya yang lain tentang contoh perilaku beriman kepada malaikat Jibril. Silahkan kita beri aplaus dulu. Benar sekali yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi salah satu contoh contoh perilaku kita beriman kepada malaikat Jibril adalah dengan selalu belajar, karena kita tahu bahwa malaikat Jibril akan menyampaikan ilmu kepada kita semuanya. Kita beri aplaus. Kelompok terakhir, silahkan kelompok malaikat Ridwan. Masya Allah, benar sekali. Contoh perilaku kita beriman kepada malaikat Ridwan adalah selalu beramal soleh agar kita dapat masuk surga. Sekarang kita masuk kepada materi ketiga, yaitu hikmah dari kita beriman kepada malaikat. Silahkan sekarang dibuka HP-nya masing-masing dan buka aplikasi Instagram. Sudah? Ketik Islamic Education __. Nah, di sana di salah satu feeds-nya Ibu baru saja mengupload tentang materi hikmah dari beriman kepada malaikat. Silahkan dibuka. Yang tidak ada Instagram boleh berbagi sama temannya. Buka HP-nya masing-masing. Di sini Ibu izin juga membuka HP-nya ya. Baik, silahkan dibacakan hikmah dari beriman kepada malaikat. Yang pertama, silahkan Anissa. Betul sekali, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan menyampaikan rezeki melalui malaikat Mikail. Jadi dengan kita beriman kepada malaikat, dengan adanya kita beriman kepada malaikat, kita akan termotivasi untuk selalu belajar untuk menuntut ilmu
dan kita percaya bahwa rezeki itu dibagikan masing-masing kepada setiap orang. Jadi tidak boleh merasa tidak bersyukur dengan rezeki yang kita dapat, karena rezeki itu bisa berbagai macam. Bisa hidup yang sehat, itu adalah sebuah rezeki. Masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu tidak semua tentang uang. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Silakan yang kedua dibacakan, Vero. Memotivasi kita. Betul, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal untuk menghadapi pengadilan Allah. Hikmah yang ketiga juga masih sambung menyambung ini ya. Malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Jadi dengan kita tahu bahwa adanya malaikat raqib yang mencatat amal baik kita dan malaikat atid yang mencatat amal buruk kita, kita akan termotivasi untuk selalu beramal soleh. Karena kita tahu semua perkataan, semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Nanti di alam kubur juga kita akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, saat itu kita akan ditanyakan apa saja amal kita di dunia. Jadi semasa di dunia kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beramal soleh. Yang terakhir yaitu memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ketaatan para malaikat. Jadi malaikat ini adalah makhluk Allah yang paling taat, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini diciptakan dari apa kemarin? Dari cahaya. Betul sekali, malaikat diciptakan dari cahaya dan makhluk Allah yang paling taat. Jadi dengan kita tahu bahwa malaikat itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan termotivasi untuk taat juga seperti taatnya para malaikat. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Hari ini kita sudah belajar tentang 3 materi. Yang pertama yaitu, betul sekali, yang pertama yaitu nama dan tugas malaikat. Yang kedua yaitu contoh perilaku beriman kepada malaikat. Dan yang ketiga, hikmah dari kita beriman kepada malaikat. Nah, untuk materi pada minggu selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan antara manusia, jin, dan malaikat. Silahkan dipelajari di rumah. Dan untuk PR kita pada hari ini, silahkan cari 3 ayat tentang keberadaan malaikat Allah. Nanti ditulis di kertas saja, boleh di scan, nanti dikirimkan ke WhatsApp grup kita, ada ya WhatsApp grup kita ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar materi tentang nama dan tugas malaikat Allah, tentang contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah, dan yang terakhir kita sudah belajar tentang hikmah dari kita beriman kepada malaikat Allah. Semuanya Ibu harap sudah paham. Sekarang ada pertanyaan? Yang ada pertanyaan silahkan angkat tangannya. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, pelajaran kita sudah cukup untuk hari ini. Ibu tutup ya. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangannya datang dari Ibu sendiri. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.